Oke guys, balik lagi di channel Radio Malam. Kali ini aku bakal bawain cerita yang aku dapat di Instagram, tapi aku lupa nama akun tempat aku baca cerita itu di mana, jadi aku nggak bisa tag. Kalau mungkin kalian tahu cerita ini dan tahu akun IG yang mana yang ngepost cerita ini, bisa langsung tulis di komen aja ya. Jadi ini cerita tentang KKN. Jadi ada satu kelompok isinya 10 orang, ada 6 cewek 4 cowok yang KKN di salah satu desa yang ada di Jawa. Nah, mereka ini ya ditugasin buat KKN di satu desa yang lumayan cukup terkenal sebenarnya, gitu ya. Nah, di desa itu mereka nginep ada di satu rumah tua gitu, yang ada di ujung desa, yang di rumah itu ada 3 kamar. Jadi satu kamar itu dipakai buat cewek-cewek tidur, satunya lagi dipakai buat naruh barang-barang. Nah, satu kamar laginya itu dikunci dan nggak bisa dibuka. Dan penjaga rumahnya juga nggak ada ngasih tahu apa-apa gitu, jadi mereka juga segan buat nanya kan. Nah, pas hari mereka sampai di sana, mereka lihat rumahnya, dianterin kantor sama penjaga rumahnya. Nah, penjaga rumahnya tuh bilang, mereka ini dikasih kayak semacam peringatan atau larangan yang mereka itu nggak boleh keluar rumah lebih dari jam 9 malam. Terus kalau emang mau keluar itu nggak boleh sendirian dan nggak boleh mandi kalau matahari itu udah terbenam. Itu peraturan yang dikasih sama penjaga rumahnya. Nah, selama mereka di sana itu hampir setiap malam itu ada gangguan dari kamar yang dikunci. Jadi selalu ada suara-suara gitu dari kamar yang dikunci atau ada barang-barang jatuh. Sedangkan mereka udah sempet juga nanya ke penjaga rumahnya, di dalam itu ada apa, tapi ya kosong gitu, itu nggak ada apa-apa, itu ruangan kosong, tapi selalu ada suara-suara dari dalam situ. Atau mereka juga sering diganggu ada suara-suara jendela diketok atau apa, cuman mereka masih positive thinking, mungkin itu orang iseng gitu, bukan apa-apa gitu kan. Nah, puncak gangguannya itu waktu si Dita lagi masak di belakang. Dia masak mie instan, jadi sore-sore gitu kan, pulang KKN, masak mie instan tuh di dapur. Dapurnya tuh di area belakang. Terus si Dita ini denger ada orang, kayak suara orang nyapu gitu dari belakang. Dari belakang rumah arah deket sumur tua gitu. Ada sumur tua gitu kan. Nah, biasanya yang dapat tugas buat nyapu-nyapu itu si Reza. Jadi si Dita kira itu si Reza dong. Dipanggil lah si Reza sama si Dita kan. Pas dipanggil, si Reza nyaut, tapi suaranya tuh kayak lirih gitu. Nah, jadi si Dita langsung mikir, oh ini si Reza nih. Akhirnya Dita samperin lah keluar. Tapi, waktu Dita keluar, dia berdiri di pintu, yang dilihat di sumur tua itu bukan Reza. Tapi malah ada sosok hitam gede yang duduk di atas sumur itu. Nah, setelah ngeliat sosok itu, si Dita ini langsung gak inget apa-apa karena dia langsung pingsan setelah ngeliat sosok itu. Pas bangun-bangun itu kondisinya udah malam dan dia udah di rumah seorang tetua di kampung itu, dan dia udah dikelilingin sama teman-temannya yang udah nangis-nangis gitu loh, kayak sedih banget gitu. Terus dia juga udah ngeliat di rumah tetua itu ada Pak Ustadz, dan Pak Ustadz itu udah keringetan parah, kayak abis ngelakuin sesuatu yang capek banget gitu, emang keringetan parah. Nah, pas si Dita bangun sadar, teman-temannya tuh langsung kayak refleks meluk sambil nangis gitu loh. Jadi kayak si Dita bingung dong sama apa yang terjadi selama dia nggak inget apa-apa selama dia pingsan. Nah, ternyata diceritain lah, ternyata si Dita ini pertamanya ditemuin sama si Aldo, temen KKN-nya, itu udah pingsan di dapur sambil mulut Dita itu kayak ngeluarin cairan hijau yang kental gitu loh. Nah, akhirnya dia dibawalah ke rumah tetua itu, dan akhirnya di sana si Dita ini dikasih air yang udah dibacain doa-doa gitulah. Terus setelah diminumin, Dita ini malah teriak-teriak, meronta-ronta sambil marah-marah pakai bahasa Jawa gitu, yang teman-teman KKN ini sebenarnya kurang ngerti lah bahasanya. Bahasa Jawanya tuh bahasa Jawa yang beda gitu loh. Akhirnya dipanggil lah Pak Ustadz di sana, yang biasa Pak Ustadz itu dipanggil Pak Putra. Nah, berarti si Dita ini kesurupan itu dari sore sampai hampir pagi, sekitar jam 4 baru dia sadar. Setelah Pak Ustadz guyur dia gitu pakai air yang udah dikasih kembang sama dibacain doa-doa gitulah. Selama kesurupan itu benar-benar Dita ini teriak-teriak terus dia juga selalu minta kopi hitam sama rokok. Dan kopi hitamnya itu selalu diminum dalam keadaan panas mendidih gitu loh. Nah, setelah Dita sadar, barulah Pak Putra ini cerita kalau ternyata si Dita ini dirasukin sama sosok hitam gede yang ternyata penunggu sumur itu. Dia suka ke Dita karena kemarin Dita sempat nyuci di dekat sumur itu pas mau hampir maghrib, dan posisinya dia lagi haid. Jadi sosok itu tertarik sama Dita karena itu.
Nah, di saat itu teman KKN si Dita yang namanya Icat juga penasaran sama rumah itu karena selama ini banyak banget warga yang bilang ke dia rumah itu tuh angker banget. Akhirnya tetua di kampung itu yang biasa dipanggil Pak Herman ceritalah, ternyata rumah itu dulu bekas rumah dukun yang melakukan pesugihan dan kamar yang dikunci itu adalah ruang tempat dukun itu ngelakuin ritual. Dan di sana juga dukun itu ditemuin meninggal kegantung. Jadi di kamar itu dukun itu ditemuin meninggal kegantung. Dan nggak pasti tuh dia meninggal karena bunuh diri atau gimana. Setelah dukun ini meninggal, sempat ditinggalin lah beberapa kali sama penghuni-penghuni baru. Tapi paling lama baru seminggu mereka pasti udah pindah, cabut gitu, nggak ada yang betah. Sampailah akhirnya rumah itu dijadiin posko KKN sama Dita dan kawan-kawannya kan. Nah akhirnya karena mereka ngalamin gangguan terus, akhirnya mereka nego buat minta keringanan ke dosen pembimbing buat mereka ini dipulangin saat itu juga. Sambil mereka ceritain lah apa yang terjadi di sana. Dan akhirnya dipulangin lah mereka. Dan sampai rumah semuanya aman-aman aja. Alhamdulillah juga gak ada yang ngikutin mereka dan ya udah ceritanya cuman sampai situ doang guys. Singkat banget sih emang, tapi ya gitu gimana lagi kan. Ya bersyukur bagus sih Dita ini gak diapa-apain, gak diikutin sampai rumah gitu kan. Oke guys, jadi segitu aja dulu buat ceritanya. Buat kalian yang mau cerita juga, buat dibacain di sini, kalian bisa langsung aja DM di Instagram @radiomalam_. Nanti bakal aku bawain ceritanya di sini ya. Thank you guys.